Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo kembali menggelar bimbingan teknis bagi para penyuluh informasi publik di Kota Batam. Direktur TKKP Kementerian Kominfo Hashim Gautama berharap penyuluh informasi publik sebagai mitra strategis pemerintah dapat secara optimal meneruskan informasi yang benar di wilayah masing-masing. Menyambut rangkaian Pesta Demokrasi Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, Kominfo kembali menggelar bimbingan teknis bagi para penyuluh informasi publik. Dilaksanakan secara hybrid, kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat 9 Juni 2023 di Kota Batam ini bertujuan untuk memberi pembekalan terkait strategi, tips, dan trik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Hashim Gautama menyampaikan, PIP sebagai mitra strategis pemerintah diharapkan dapat secara optimal meneruskan informasi yang benar di wilayahnya masing-masing. PIP dalam hal ini sangat berperan dalam rangka memberantas hoax ya, dengan cara memberikan pemahaman, awareness terhadap masyarakat terhadap isu-isu pemilu, memberikan informasi pemilu yang benar sehingga masyarakat tahu apa saja tahapannya, apa saja prinsip-prinsip dari pemilu dan bagaimana untuk ikut dalam pemilu, dan juga tahap-tahapannya juga memahami sehingga tidak mudah termakan oleh hoax. Apabila ada berita-berita hoax, maka masyarakat bisa menanyakan langsung kepada PIP karena PIP keberadaannya ada di masyarakat tersebut, sehingga mudah sekali masyarakat untuk bertanya dan mendapatkan klarifikasi dari PIP dari pertemuan-pertemuan tatap muka yang diselenggarakan oleh PIP. Sebanyak 15 orang penyuluh yang hadir langsung di lokasi dan 285 orang penyuluh melalui virtual mendapatkan berbagai materi tentang agenda pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 dari KPU RI dan Mafindo. PIP juga diberi pemahaman terkait urgensi partisipasi masyarakat dan upaya untuk mengantisipasi informasi hoax jelang penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024. Dan harapannya semangat itu dibagikan ke masyarakat pendamping sehingga masyarakat pendamping pun juga bisa kebal dari hoax, punya literasi digital yang baik pula. Melawan hoax adalah tugas bersama, tidak hanya penyuluh tapi harus berkolaborasi dengan masyarakat, dengan media, dan pastinya dengan jejaring masyarakat sipil yang lainnya. Penyuluh yang hadir secara tatap muka merupakan PIP dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang mengaku mendapat banyak informasi untuk disampaikan ke masyarakat terkait pemilu dan pemilihan serentak 2024. Saya akan menyampaikan ke masyarakat Natuna khususnya supaya dapat memilih dengan hak suara masing-masing dan tidak terprovokasi tentang hoax yang sudah ada di internet ataupun dari kalangan masyarakat, supaya bisa menyaring tentang hoax yang ada. Dan itu juga dengan tentang pemilihan yang akan serentak dilakukan, supaya masyarakat Natuna juga dapat melakukan dengan baik. Yang saya dapat pada acara ini adalah sangat luar biasa ilmunya, dan nanti ketika saya kembali ke daerah saya, yang pertama akan saya lakukan adalah saya akan membina umat terutama, terus membina lingkungan saya sehingga mereka dapat melaksanakan pemilu ini dengan sebaik mungkin. Itu saja. Terima kasih. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kereta cepat Jakarta-Bandung siap uji coba dengan kecepatan 300 km per jam pada pertengahan Juni mendatang. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan proses pembangunan kereta cepat ini akan rampung secara keseluruhan. Hari ini, 4 Menteri Koordinator Kabinet Indonesia Maju menghadiri rapat pembahasan anggaran di DPR Republik Indonesia. Dalam paparannya, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan melakukan uji coba proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pada bulan ini. Percobaan pertama tersebut dilakukan dengan kecepatan 300 km per jam. Menko Luhut juga mengajak anggota DPR banggar jika ingin mencobanya pada tanggal 15 atau 16 Juni. Pihaknya terbuka dengan pengoperasian kereta tersebut. Adapun progres kereta api cepat Jakarta-Bandung dan pemasangan sound barrier sudah hampir selesai. Menko Luhut menambahkan jarak Jakarta Stasiun Padalarang akan
dapat ditempuh kurang dari 1 jam. Di bulan Agustus, warga di sekitar rel akan diberikan uji coba kereta cepat secara gratis di angka 300 km per jam bagi masyarakat yang tinggal di sekitar jalur rel kereta api. Sebelumnya, kereta cepat Jakarta-Bandung ditargetkan akan mulai beroperasi pada tanggal 18 Agustus 2023. Pada hari yang sama, akan dibuat periode soft launching dan masyarakat sekitar dapat mencoba kereta ini secara gratis hingga bulan September. Koordinasi saya, ini tanggal 14 bulan ini kami akan 300 km per jam. Saya ulangi, kami akan mulai trial 300 km per jam. Jadi nanti kalau yang mulia, bapak-bapak sekalian mau ikut, karena saya juga nanti akan coba nanti yang 300 km ini apakah mungkin tanggal 15, 16, itu saya persilakan. Mungkin Pak Ketua mau hadir sama-sama saya, kita coba kereta api cepat ini dengan 300 km. Jadi sound barrier hampir semua selesai. Kita akan lihat nanti kereta api cepat ini akan kita siapkan bulan Agustus untuk rakyat sekitar yang tinggal di di rel kereta api. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan program transformasi kesehatan berbasis digital melalui aplikasi digital kesehatan di Indonesia memperoleh dukungan dari salah satu pembuat perangkat lunak Microsoft, Bill Gates. Hal tersebut ditandai dengan nota kesepahaman antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Bill and Melinda Gates Foundation. Biliarder Bill Gates bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes RI melalui Bill and Melinda Gates Foundation. Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenkes dan BMGF dengan tujuan mendukung pencapaian target transformasi di sektor pembangunan kesehatan di Indonesia. Adapun MOU Bill and Melinda Gates Foundation kepada kementerian berisi 3 area kerjasama, yaitu implementasi agenda transformasi kesehatan Indonesia, pengembangan kebijakan kesehatan yang berdampak lebih baik, dan dukungan kepemimpinan Indonesia dalam penguatan arsitektur kesehatan di ASEAN. Di kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa transformasi kesehatan yang menjadi bagian utama adalah transformasi pelayanan primer. Sebab transformasi pelayanan primer akan menjadi intervensi pelayanan kesehatan terbaik. I strongly believe that can elevate the quality and access of healthcare service to my people, and it's also the cheapest and the best way to make my people healthy. Lebih lanjut, Dr. Christopher Elias, the President of Global Development and the Bill and Melinda Gates Foundation, mengapresiasi kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dan Bill and Melinda Gates Foundation. Dirinya optimis bahwa kemitraan ini akan terus berkembang dan bermanfaat bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Finally, I know we're a little pressed for time, but it's to say it's an exciting scope of work. It's great to be back here. Before COVID, I managed to get to Indonesia once or twice a year. It's been a good 4-year pause since I've been here, so it's great to be back. Good to see you again, Minister, and to meet your team and to hear about such ambitious work. Thank you. Seperti diketahui, sejak 2012, Bill and Melinda Gates Foundation telah memberikan dukungan dalam memperbaiki sistem kesehatan Indonesia, yakni melalui sejumlah organisasi internasional dan NGO lokal serta universitas atau lembaga penelitian di Indonesia. Kolaborasi Kementerian Kesehatan dengan Bill and Melinda Gates Foundation telah dilakukan secara intensif termasuk melalui forum G20. Dan merupakan tindak lanjut dari pertemuan Menkes Budi dalam agenda bilateral meeting rangkaian the 77th session of the UN General Assembly dan Global Fund Replenishment Conference di New York, Amerika Serikat pada 20 September 2022 lalu. Wakil Presiden Maruf Amin optimis target menurunkan prevalensi stunting secara nasional sebesar 14% dapat terwujud pada tahun 2024. Keyakinan tersebut disampaikan usai kunjungan kerja di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Wakil Presiden Maruf Amin dalam keterangannya usai melakukan kunjungan kerja di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau pada Kamis 8 Juni 2023 menyampaikan bahwa ia optimistis target prevalensi stunting sebesar 14% secara nasional dapat terwujud pada tahun 2024. Meskipun prevalensi penurunan stunting di tahun 2022 belum mencapai target yakni 2,8%, namun hingga saat ini pemerintah terus berupaya untuk melakukan berbagai percepatan penurunan stunting di Indonesia. Dan dibuktikan dengan sejumlah daerah telah menunjukkan perkembangan yang baik dalam hal penurunan angka stunting. Wapres menyebutkan berdasarkan rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait pada tanggal 25 Mei 2023, diperkirakan penurunan stunting di tahun 2023 mencapai 2,8% dan 3,8% pada tahun 2024, sehingga diharapkan mampu mencapai target 14% secara nasional pada tahun 2024 mendatang. Insya Allah stunting tercapai.
Karena apa? Karena diperkirakan penurunannya di tahun 2003 ini mencapai 3,8%, di 2004 juga 3,8%, artinya 7,6%. Jadi 21,6% dikurangi 7,6% itu berapa? 14%. Nah, memang di 2022 itu pencapaian hanya 2,8. Itu karena Perpresnya baru keluar dan belum terkonsolidasi. Itu dari laporan yang saya terima. Oleh karena itu untuk 2023 tidak lagi 22,8 tapi 3,8. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.